untuk pengembangannya sendiri sebenarnya kan harus uji klinis dan segala macam. Mungkin ke depannya mungkin bisa kita melibatkan dari rumah sakit dan segala macam gitu kan. Cuma karena kita masih dalam riset gitu, jadi memang masih kita fokusnya dari pengembangan si sensornya dulu gitu. Jadi belum ke arah uji klinisnya gitu. Menarik sekali ternyata nanoteknologi ya, kalau misalnya kita mempelajari lebih dalam. Iya, tapi betul. di Indonesia sendiri nih, Alfi, setelah kamu masuk ke nanoteknologi di industri ini, ternyata Indonesia sudah menghasilkan cukup banyak ya, Iya. lebih dari 33 bahkan. Itu bagaimana kamu melihat perkembangan nano atau teknologi nano ini di Indonesia? Iya, saya untuk di pengembangan teknologi nano sendiri ya, saya sangat aware, apalagi untuk di bidang misalkan terutama yang paling sekarang banyak berkembang itu di bidang kosmetik gitu. Itu perkembangannya bisa dibilang cukup cepat gitu, dan saya juga senang gitu karena memang teknologi ini harus lebih banyak terekspos gitu lah istilahnya ke masyarakat juga, karena biar lebih banyak dikembangin lagi untuk di bidang-bidang lainnya gitu. Jadi dan saya merasa dari segi misalnya dari kosmetik gitu itu sangat bisa mencakup banyak orang gitu untuk kenal tentang teknologi nano seperti itu. Jadi harapannya sih ke depannya jadi bidang-bidang lain pun bisa ikut terintegrasi untuk menghasilkan produk-produk ya gitu. Karena sekarang mungkin tahapan di teknologi nano ini di Indonesia masih terbilang baru dan juga masih dari skala riset gitu. Jadi harapannya sih kita bisa mengejar ketertinggalan di luar gitu ya. Dengan riset-riset yang bisa mungkin dikomersialisasi gitu. Jadi dari riset-riset teknologi nano itu bisa dikomersialisasi gitu sih. Ya, karena sebenarnya udah ada. Bahkan kalau misalnya kita baca juga lebih lanjut, pemerintah ini sudah menerbitkan Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017 sampai 2045, di mana teknologi nano ini menjadi prioritas. Iya, betul. Sudah diprioritaskan hingga tahun 2045. Tapi kalau kamu melihat mungkin skup yang lebih kecil, lingkungan kamu sendiri, apakah mereka sudah paham di luar kampus ya? Apakah mereka sudah paham ternyata nanoteknologi ini sebenarnya punya nilai yang tinggi gitu? Atau memang pemahaman masyarakat saja yang belum mengenal tentang nanoteknologi? Nah, di situ lucunya. Jadi bahkan di ITB sendiri ya, saya nggak bicara di luar, di ITB sendiri, saya masih banyak ditanya sama orang, teknologi nano itu apa gitu. Jadi memang exposure terhadap teknologi nano ini masih rendah ya bisa dibilang gitu. Jadi mungkin kami juga berusaha untuk meningkatkan itu juga gitu. Tentang karena dia banyak banget manfaatnya gitu kan. Nah, untuk di luar apalagi gitu, bahkan kadang banyak yang masih belum paham gitu ya, teknologi nano itu seperti apa gitu, karena memang realnya itu belum terlihat lah istilahnya, bisa dibilang realnya itu belum terlihat gitu. Cuma mungkin sekarang saya lihatnya sih trennya udah mulai meningkat ya, maksudnya jadi nggak mengalami penurunan juga gitu. Jadi makin banyak teknologi yang nano yang terendus sama masyarakat gitu sih. Masyarakat berarti sekarang mulai PR dari kita semua mungkin adalah lebih ke bagaimana mempromosikan. Mungkin tidak hanya di lingkungan kampus yang akhirnya ada S2, bahkan harusnya kita kenalkan dari SMA, SMK ya. Karena ini kan merupakan turunan dari ilmu fisika, bisa dibilang gitu. Oke, ini menarik sekali. Sobat Antara mungkin juga di rumah atau yang sedang menyaksikan ini, wah ternyata teknologi nano mempunyai peluang yang sangat besar sebenarnya, cuman memang masih belum dilirik. Iya, betul. Kira-kira ke depannya mungkin antara kolaborasi, sekarang pemerintah memang sudah memberikan dukungan melalui tadi ada rencana induk riset, lalu juga ada BRIN yang ikut. Apalagi yang kamu harapkan, karena Alfi sendiri kan terlibat langsung di sini. Betul. Kedepannya inginnya seperti apa? Dukungan dari pemerintah yang seperti apa yang harus bisa ada ini untuk pengembangan nanoteknologi? Iya, harapannya tuh karena ini banyak sekali peluangnya, mungkin lebih ke industrialnya ya, karena sekarang ini masih sedikit gitu, bahkan bisa dibilang belum ada yang emang industrial yang fokus untuk dari segi nanoteknologi gitu, apalagi untuk di nanomaterial ya. Padahal di negara-negara tetangga juga
mungkin banyak gitu yang perkembangannya. Jadi mungkin harapannya ke depan mungkin dari pemerintah juga ataupun misalkan dari pihak industrialnya juga. Jadi mungkin mulai melirik potensi-potensi atau marketnya dari si teknologi ini seperti itu sih. Oke, mungkin Kemendikbud akan ada program-program yang memang mengkhususkan lagi ya tentang nanoteknologi. Betul. Obrolan yang seru sekali, Alfi. Tapi sekarang kalau aku lihat dari segi figur ya, terlepas dari nanoteknologi yang memang akan terus berkembang, harapan kita bersama, Alfi sendiri sudah lulus S2. Ke depannya, ini akan melanjutkan pendidikan sebagai seorang wanita kan tentu saja ingin sekolah tinggi-tinggi. Ke depannya udah ada bayangan nggak? Apakah akan mengembangkan nanoteknologi? Ya udah di sini dulu dengan ilmu ini bersama teman-teman, atau memang ada cita-cita yang kedepannya ini harus diwujudkan S3 lah mungkin. Mungkin emang saya punya harapan juga gitu kan, ingin terlibat langsung juga gitu dalam proses mungkin industrialisasi nanoteknologi ini gitu. Dan tapi saya juga aware kalau untuk mencapai sana perlu ada juga tahapan-tahapan sebelumnya dulu kan. Karena itu saya meyakinkan diri gitu untuk saya studi lebih lanjut lagi, karena untuk ada beberapa hal yang mungkin bisa saya dapatkan di studi lanjut gitu di S3 gitu. Jadi saya sekarang juga sambil bantu-bantu di lab gitu, bantu-bantu di lab ITB. Saya juga akan selanjutnya mencoba untuk daftar-daftar juga gitu sih di beberapa universitas untuk melanjutkan S3 ini. Iya. Atau ada nggak negara mungkin yang Alfi sekarang lihat ini perkembangan nanoteknologinya bagus, pengen deh ke sana, dan apa yang menjadi ikonik atau concern dari Alfi sendiri? Kenapa memilih negara tersebut? Mungkin ini bisa menjadi gambaran juga buat pecinta nanoteknologi ke depannya. Ya, sebenarnya untuk leading negara yang paling leading sekarang itu mungkin di Amerika ya. Yang pertama itu dia leading untuk nanoteknologi gitu, karena memang bisa dibilang awalnya juga dari mereka gitu, dari negara itu, dan seperti itu. Cuman akhir-akhir ini saya juga lihat bahwa untuk yang pengembangannya, mungkin kalau di Amerika itu dia lebih dari industri, dia riset sendiri, tapi bukan dari misalkan dari universitas gitu. Nah, saya melihat juga di Australia itu dia hubungannya dekat antara universitas dengan industri gitu, seperti itu. Dan juga selain di Australia juga di Eropa, beberapa negara di Eropa juga seperti itu. Jadi dia memang dari risetnya itu langsung ke industri gitu, jadi berhubungan erat gitu. Nah, itu yang harapannya saya ingin lanjut itu adalah saya mempelajari itu gitu, bagaimana menghubungkan dari riset ini ke industrial, itu yang poin itu. Sehingga beberapa negara ini yang di Eropa juga menjadi inceran saya sih, seperti itu sih. Dan mimpi semua yang menggeluti nanoteknologi betul. Kalau Alfi sih hanya bisa mendoakan nanti Alfi bisa melanjutkan kembali S3, entah itu nanti siapa tahu di Indonesia kita bisa mengembangkan lagi dengan perguruan tinggi yang lainnya, mungkin akan membuka dengan program yang sama. Atau Alfi melanjutkan di luar dan nanti pulang lagi ke Indonesia, yang mengembangkan teknologi ini untuk Indonesia. Obrolan yang sangat menarik sekali, Alfi. Terima kasih. Terima kasih. Dan tim dari Antara langsung datang ke Bandung karena penasaran sekali kira-kira seperti apa penemuan atau riset dari Alfi dan teman-teman ITB itu. Thank you banget sekali lagi, Alfi. Dan tentu saja Sobat Antara, ini Alfi harapkan bisa memberikan perspektif baru atau informasi-informasi baru untuk Sobat Antara, mengingat ini adalah teknologi yang baru, nanoteknologi, dikembangkan juga di Indonesia, dan sekarang saatnya kita mengembangkan lagi karena sudah ada wadahnya, salah satunya ada di ITB. Pemerintah juga sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk pengembangan ini, dan kita harapkan kedepannya akan ada AFI-AFI lainnya yang mengembangkan teknologi serupa, khususnya di bidang kesehatan untuk memajukan negara ini. Jangan lupa Sobat Antara, obrolan-obrolan menarik lainnya tentang podcast Antara bisa langsung disaksikan di YouTube Antara. Jangan lupa juga di Spotify Antara TV dan di antaranews.com. Itu aja yang bisa Alfi sharing bersama Alfi. Dan semoga Sobat Antara mendapatkan inspirasi baru ke depannya. Sampai jumpa di episode berisik selanjutnya. Bye!